أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل sa'tuhune dinane pisah bainal khalaiqi antarane pira-pira makhluk. Kana ono apa yaumul fasli iku miqata waktu kang den tentuaken. Ai waktan tegese waktu lisawabi kaduwe aweh pahala wal iqabi lan aweh siksa. Setelah menjelaskan ayat 1 sampai 16 kemarin terkait dengan ketidakpercayaan kaum kafir Quraisy akan ba'ats, akan dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dihidupkan kembali sesudah kematian, diberikan berbagai macam contoh, ya, diberikan berbagai macam contoh, termasuk contohnya adalah bagaimana Allah mengeluarkan biji-bijian dari tanah, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kebun dan lain sebagainya hanya dengan menurunkan air hujan. Begitulah manusia pun akan bangkit. Nah, oleh karena itu besok ya Allah pun akan menunjukkan satu hari di mana hari itu kita kenal dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat itu adalah tiupan sangkakala yang pertama. Ya. Setelah ditiup sangkakala yang pertama, meninggallah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu inna yaumal fasli, ya, hari itu adalah hari pemisah, ya, hari pemisah antara makhluk-makhluk Allah. Saat itulah ya, adalah waktu yang telah ditentukan bahwa adanya hari pemisah tersebut, ya, hari kapan, yaitu yauma yunfakhu fis-sur, ya, dinone den tiup apa fis-suri sangkakala, ai al-qurn tegese trompet atau sangkakala, yaitu hari yang telah ditentukan saat kapan? Saat ditiupnya sangkakala. Ini di sini banyak para mufasir mengatakan adalah an-nafkhah as-saniyah, yaitu tiupan yang kedua, yaitu hari ba'ats, semua makhluk bangkit. Nah, saat kemudian dibangkitkan dari alam kubur itu ditiup oleh malaikat Israfil, karena malaikat Israfil kemarin di tafsir Yasin makhluk yang dibangkitkan pertama kali kan gitu ya, yang dibangunkan untuk apa? Untuk meniup sangkakala yang kedua. Dia ditiup, ya. Saat itulah kemudian bangkit semua. Saat itulah yaumal fasli. Siapa yang kemudian
melakukan kebaikan, amal ibadah, tidak melakukan kemaksiatan, mendapatkan rahmat Allah, maka pantaslah ia lissawab, akan mendapatkan pahala. Begitu pula bagi orang yang tidak percaya akan Allah SWT, tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian besok, tidak percaya adanya hari kiamat atau ba'as atau jannah dan lain sebagainya, maka pantaslah ia iqab Allah atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu sudah ditentukan. Kapan? Wallahu alam. Datangnya kapan? Kalau seumpama kemudian datangnya hari kiamat itu Nabi Muhammad SAW mengisyarahkan antara jari tengah dan jari telunjuk begini ya, berarti tidak ada pemisah, beda antara jari kelingking sama jari ibu jari, masih ada 3 jari di tengahnya. Tapi antara jari telunjuk dan jari tengah ini adalah hari kiamat itu saat Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, maka hari ini ya mungkin sudah dekat sekali ya, ya. Dan ini tiupan malaikat Israfil itu akan sangkakala. Ini tidak usah kita bayangkan sangkakalanya kayak apa, trompetnya kayak apa, karena sesuatu itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya kan? Artinya kita berpikir keras untuk menggambarkan bagaimana malaikat Israfil meniup sangkakala, tidak ada tambahnya untuk keyakinan kita, begitu pula tidak ada tambah untuk amal kita, dan tidak akan berakibat untuk amal kita juga, ya kan? Yang penting kita yakin besok akan ba'as, iya. Tapi bagaimana cara trompetnya, cara apa, kemudian bentuknya kayak apa, itu tidak usah kita pikirkan ya. Hanya keyakinannya kita akan dibangkitkan, itu aja. Utawi lafadz yauma yunfakhu bis-sur iku badalun dadi badal min yaumi al-fasl, saking lafadz yaumul fasl. Jadi rupane ya yauma yunfakhu, yaitu yaumul fasl, di hari pemisah, adalah rupane dino den tiupe sangkakala asaniyah. Au bayanun utawa dadi penjelas lahu kaduwe yaumul fasli. Tahu juga menjadi bayan bagi yaumul fasl, bisa menjadi badal, bisa menjadi bayan. Wan nafihu utawi kang niup iku Israfilu, malaikat Israfil, sesuai dengan tugasnya. Fata'tuna mongko padha teka sapa sira kabeh min kuburikum, saking kuburan sira kabeh, ilal mauqifi maring panggonan, tetep panggonan untuk berhenti. Mauqif, waqaf itu berhenti, mauqif panggonan tempat berhenti. Nah, di mana itu? Fil mahsyari, ya, di tempat mahsyar. Satu tempat yang digambarkan tanah lapang yang begitu luasnya, tidak ada tanaman sama sekali, pasir, ya. Kemudian saat itu matahari digambarkan betapa dekatnya dengan manusia, ya, saking dekatnya sehingga di padang mahsyar itu gambarannya wong ono sing kelelep dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat keringat yang dikeluarkan saking panasnya, bahkan ono sing umup dan lain sebagainya. Beda dengan orang-orang yang beramal soleh. Nah, ketika sudah ditiup fatatuna, maka semua bangkit dari alam kubur, fatatuna min kuburikum, menuju ke arah mahsyar, ke tempat pemberhentian itu, afwajan, hale kelompok-kelompok, ai jama'atin, hale etegese kelompok-kelompok, mukhtalifatin kang berbeda-beda, jama'atin mukhtalifatan kang berbeda-beda, afwajan, ya. Jadi kelompok yang berbeda-beda. Nah, kelompok yang ini sebagian mufasir mengatakan bahwa
Masing-masing itu datang sesuai atau di bawah pimpinan Nabi masing-masing. Ya, jadi yang dimaksud jamaatan adalah sesuai dengan kelompok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sesuai dengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpul semua. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua kumpul sesuai dengan pimpinan masing-masing. Tapi ada juga mufassir yang kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud afwajan atau jamaah mukhtalifah itu adalah kelompok sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, ya. Seumpama para pemakan riba kumpul, para pemakan riba. Orang yang al-qatil, para pembunuh itu orang yang membunuh, kumpul pembunuh. Ahli maksiat kumpul ahli maksiat semua, sehingga tidak mungkin, ya, orang itu akan memisahkan dari jamaahnya masing-masing. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan, bersabda itu, sayuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ya kan, orang itu akan dikelompokkan beserta orang yang dicintainya. Kumpulnya keropok sing disenangi sapa, nah itu besok akan kumpul bersama. Nah, dari sini kan sudah jelas bahwa tidak mungkin orang itu akan sendirian, ya. Sehingga betul-betul makhluk sosial itu ya sampai akhirat itu besok akan kelompok. Maka janganlah sampai kemudian hidup di dunia itu yang menyendiri, ya. Menyendiri itu pasti ada kecenderungan besok akan kumpulnya karo sapa. Pasti itu, ya. Makanya akan dikumpulkan. Nah, itu kan saumpama wong sing matine bunuh diri, ya sesuk kumpul matine bunuh diri, kan begitu. Afwaja, ingat, ya, semua akan kumpul afwaja. Makanya nek dikatakan sapa sing gelem apa sing seneng ulama kumpul, insyaallah akan dikumpulaken besok bareng karo ulama. Allahumma amin. Masih mencerita sapa sing urip-urip NU arep diaku dadi santrine, kan iku kumpul karo Mbah Hasyim Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Angsal pitulung ilmune, ya, ilmune manfaat, muga-muga katut karo amale Mbah Hasyim Asy'ari. Ya niku. Saat itulah wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihat lan den buka apa as-samaa'u langit. Utawi lawat wa futihat bit tasdidi kelawan nganggo tasdid, wa futihat wa takhfifi lan orang nganggo tasdid, wa futihatis sama, wa futihatis sama, ya. Ai syuqiqat tegese den belah apa langit linuzulil malaikati krana temurune para malaikah, ya. Jadi bukan berarti kemudian buka sendiri, enggak. Nah, karena memang terbuka seakan-akan ini terbelah, syuqiqat, ya. Syuqiqat, terbelah. Nah, tanpa ada bangunan. Tapi belahan-belahan sama itu maka menjadikan seakan-akan fakanat abwaba. Fakanat mongko ono apa as-sama iku abwaba pira-pira lawang. Aidzata abwabin tegese kang anduweni pira-pira lawang. Celah-celah yang terbuka sebetulnya itu pecah langitnya menjadi beberapa bagian. Nah, pecahan-pecahan itu seakan-akan pintu untuk turunnya para malaikat. Satu sisi itu wasuyiratil jibalu fakanat saroba, wasuyirat landen lako aken apa al-jibalu gunung. Dhuhiba tegese den lampahaken apa biha al-jibal an amakiniha saking pira-pira tempat manggone jibal. Gunung bisa melaku, ya. Gunung bisa melaku, ya. Padahal makhluk mati, ya.
Artinya bukan makhluk yang bernyawa seperti manusia yang memang punya kaki. Ciri-ciri makhluk yang bernyawa adalah bisa berjalan, kan seperti itu. Ya. Fakanat mongko ono po aljibal iku saroba koyo bleduk, koyo debu. Kalau Pak Quraisy menerjemahkan seperti fata morgana, ya. Kusaroban fata morgana ayhabaan tegese debu fata morgana, ay mislahu tegese ngumpamani haba fi khiffati siriha ing dalem samare lumakune jibal. Hari kiamat ini hari yang tidak tahu Allah alam kapan, tetapi ya memang ciri-cirinya kalau memang sudah dikatakan tanda-tanda kiamat, banyak sekali kerusakan. Kemarin saya sempat melihat fenomena yang sangat, saya sendiri sebetulnya mempertanyakan dalam hati, itu sebetulnya fenomena apa ketika pas masih ada Manil sama Najwa pas sepedaan ke bendungan itu kan, lihat langit kemarin ada fenomena langit putih-putih kan, koyo pecah-pecahan awan, tapi awannya esok-esok semua, dan itu ternyata rata, tidak hanya di Banyumas saja, tapi dari berbagai macam daerah itu bisa melihat fenomena yang itu, ya. Sekarang nggak lagi kan, itu hanya sekitar 2 harian terjadi seperti itu, fenomena yang saya sendiri mempertanyakan iki apa sudah tanda-tanda, apakah ini termasuk itu abu-aban atau enggak, wallahu a'lam. Begitu pula gunung bolak-balik, ya, ini besok pecah, dan saking kecilnya, ya, kalau mungkin ini jalannya kok alon pindah tempat, wallahu a'lam. Tetapi kalau pecah hancur, iya, kalau kemudian sampai seakan-akan seperti debu berterbangan saking kecilnya, ya. Nah, fenomena ini juga sekarang lagi dikhawatirkan, ya, oleh Badan BMKG, ya, Meteorologi dan Geofisika khususnya, memprediksikan laut selatan dari mulai Banten itu sana sampai kono wetan Sumbawa sana, ya, laut selatan itu diprediksikan akan terjadi gelombang yang cukup dahsyat, bahkan ada kemungkinan bisa berpotensi tsunami sampai tingginya 20 meter. Nah, ini yang lagi. Nah, sekarang beberapa hari ini kan fenomenanya kalau dihitung masuk kemarau kan seperti itu. Tapi nyatanya sudah hujan, dan hujannya terus menerus, ya, tidak bisa terprediksi. Dan begitu pula beberapa ekor ikan yang cukup besar, hiu yang panjangnya 7 meter, 8 meter itu terdampar di pantai selatan bolak-balik, ya. Ikan-ikan yang biasanya tidak mumet ngelaut, ya, betapa besarnya ikan itu, ya, tetap saja terdampar, ya, ada yang mati, ada yang bisa di tengahkan lagi, atau di tengah mati atau tidak, ya. Nah, ini fenomena-fenomena yang saat ini sudah mulai terjadi, ya. Dan termasuk juga, ya, fenomena COVID-19 ini apakah juga akan menggambarkan ini, wallahu a'lam, kan seperti itu. Ya, kita tinggal meyakini saja bahwa ini pas terjadi, kapan terjadinya tidak tahu, ya. Tapi jibal langit akan pecah, iya.